Pria! Atas insiden mencekam malam itu, semua keluarga Pak Satya tewas di tangan para rempok. Keluarga Pak Teran juga demikian. Sang istri mengalami koma berat setelah dihantam oleh Oma, ketua geng rempok sadis tersebut. Melihat sang istri terbujur kaku di rumah sakit, Pak Teran terlihat sangat terpukul, guys. Dalam waktu bersamaan, seniornya, kita panggil saja Pak Anan, datang menjenguknya untuk memberikan support atas musibah yang sedang dihadapi. Di sana, Pak Anan juga menawarkan kepada Pak Teran agar kasus ini dibebaskan alias tidak diurus lagi. Karena jika kasus ini terus diselidiki, rempok ini akan mengancam nyawanya sendiri. Dengan tegas, dengan mata merah berkaca-kaca, Pak Teran tak akan mundur membasmi para gangster sadis ini. Hari itu juga, Pak Teran langsung membongkar truk milik Oma dan kawan-kawan yang ditangkap malam lalu. Di sana, mereka menemukan berbagai macam jenis senjata tajam yang tersimpan di dalam tangki truk. Untuk menjejaki persembunyian geng sadis ini, Pak Teran langsung membagi para anggota menjadi dua tim kelompok, yakni ada yang ke India Utara dan ada yang ke India Selatan. Detik itu juga, mereka langsung melakukan perjalanan yang sudah ditentukan. Bersama Pak Satya dan anggota yang lainnya, Pak Teran menuju ke Rajasthan dan membuat perkemahan di sana. Paginya, beliau langsung ke kantor polisi Rajasthan untuk mencari tahu yang menjadi alamat tempat tinggal Bani Singh. Setelah mendapatkan informasi, salah satu anggota di sana, kita panggil saja Pak Madu, memberitahu beliau bahwa tempat tinggal Bani Singh merupakan desa yang tak bisa ditemui oleh polisi. Karena sebelumnya polisi-polisi yang menangani kasus ke sana, mereka tak pernah kembali alias dibantai oleh penduduk desa. Namun hal itu tak menyurutkan nyali Pak Teran. Siang itu juga, setelah mengetahui Bani Singh sedang berada di rumahnya, Pak Teran dan anggota langsung menuju ke desa yang dimaksud. Sampai di desa tersebut, penduduk desa terlihat seperti kanibal dan tatapan mata mereka seperti psikopat. Dan benar saat itu Bani Singh dan begundalnya sedang duduk santai. Sambil menghisap sisa di dekatnya. Namun tampaknya kedatangan para polisi tak menyurutkan Bani Singh dan begundalnya. Malah di sana anak buah Bani Singh langsung menyerang Pak Teran. Tak tinggal diam, Pak Teran yang jago dalam perganyangan langsung membuktikan simbol kumisnya yang menyeramkan. Ketika semua anak buah Singh sudah tergeletak, tiba-tiba Pak Satya datang dari arah belakang sambil berlari. Dan ternyata semua penduduk desa menyerangnya, guys. Saking banyaknya warga desa yang menyerang, Pak Teran beserta anggota segera kabur menyelamatkan diri. Dan misi untuk menangkap Bani Singh gagal. Di perkemahannya, Pak Teran tampak kesal karena terlalu cepat mengambil tindakan menemui Bani Singh di desanya. Dan kini bisa jadi Bani Singh pergi kabur entah kemana. Tidak sampai di sini, Pak Teran terus berusaha keras mencari informasi-informasi terkait keberadaan geng Hawarias ini. Dilanjutkan dengan geng Oma atau lebih dikenal dengan geng Hawarias. Kala itu Oma merupakan ketua gengnya dan Bani Singh adalah tangan kanannya. Meskipun geng mereka terlihat seperti kanibal dan orang tak berpendidikan, mereka mampu menyewa pengacara untuk mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi sesuatu di kelompoknya. Saat itu Oma menyuruh Bani Singh dan anak buahnya untuk hati-hati karena ia tahu para polisi pasti akan mengincarnya kembali. Dan saat itu Oma dan sebagian langsung menuju ke pegunungan Arafali untuk bersembunyi. Di lain sisi, salah satu polisi Rajasthan kemudian menyuruh Pak Teran menemui seseorang jika ia ingin mendapatkan informasi lebih lanjut. Malam itu juga Pak Teran langsung menemui orang yang dimaksud. Namanya adalah Pandit, seorang penjual pinang yang seringkali mengantarkan pinang ke kelompok Hawarias. Namun saat itu Pandit menolak untuk dijadikan informan karena ia tahu jika geng ini mengetahuinya, nyawanya di ujung tanduk. Pak Teran kemudian menceritakan sejarah geng ini kembali kepada Pandit kenapa ia ingin sekali membasmi mereka. Jadi ratusan tahun yang lalu telah terjadi perang besar antara Kekaisaran Tan Haji dan Kerajaan Mughal.
di mana kelompok Hawarias ini berasal dari Kekaisaran Haji guys. Awalnya Haji memenangkan perang, namun ketika perang kedua, Kekaisaran Haji berhasil ditumbangkan oleh kerajaan Mughal. Menurut sejarah, kekalahan Kekaisaran Haji disebabkan oleh ritual penyembelihan sapi yang dilakukan oleh kelompok Hawarias ini. Atas dasar itu, kelompok Hawarias diusir dari tanahnya dan hidup nomaden di penjuru hutan India. Dan kini mereka tidak berburu hewan lagi, melainkan manusia. Selepas Pak Teran bercerita, Pandit bersedia menjadi informannya jika diberikan imbalan yang besar. Dan saat itu Pak Teran menyetujuinya guys. Setelah berbulan-bulan menunggu informasi dari Pandit, akhirnya Pak Teran mendapatkan titik terang. Dalam secari kertas yang diberikan oleh Pandit melalui Pak Satya, Pak Teran mendapatkan informasi tentang Haram Singh, merupakan paman dari Bani Singh yang bekerja sebagai pengacara. Haram Singh ini juga merupakan orang yang membackup geng kriminal ini dengan memberikan perlindungan hukum jika terjadi sesuatu di kelompoknya. Serta dialah penadah dari hasil rampasan geng kriminal ini guys. Atas informasi yang didapatkan, Pak Teran berinisiatif menangkap Haram Singh terlebih dulu. Singkat cerita yaitu, di pasar Baraptur masih berdekatan dengan desa Bani Singh, Pak Teran dan para anggota segera menyusun siasat agar penangkapan Haram Singh tidak diketahui oleh penduduk. Karena jika mereka sampai tahu, Pak Teran beserta anggota akan habis diserang. Saat itu, Madu sengaja dikambing hitamkan sebagai pencuri. Semua warga yang mengetahuinya langsung berkumpul mengeroyok Madu. Melalui kesempatan ini, dengan siasat yang sudah direncanakan sebelumnya, Pak Teran berhasil menangkap diam-diam Haram Singh. Setelah berhasil menangkap Haram Singh, Pak Teran langsung membawanya ke Cina. Atas keberhasilannya menangkap Haram Singh, Pak Teran mendapat apresiasi dari kepolisian India guys. Namun ketika Haram Singh diinterogasi habis-habisan, dia tidak mengakui semuanya. Sudah berbagai macam cara yang telah dilakukan oleh Pak Teran agar Haram Singh mau mengaku, namun ia tetap mengatakan tidak tahu. Karena tidak ada bukti yang kuat keterkaitannya dengan geng rempok, akhirnya pengadilan memutuskan Haram Singh dibebaskan. Sesudah kebebasannya, Pak Teran beserta timnya dimarahi habis-habisan oleh atasannya karena telah menangkap orang tanpa bukti dan saksi. Justru sebaliknya, di sana Pak Teran dilaporkan atas pelanggaran hak asasi karena telah menyiksa mereka. Dan saat itu, kasusnya langsung ditutup. Meskipun kasusnya ditutup, Pak Teran berjanji tak akan kompromi lagi dengan para penjahat ini. Ia sendiri akan menumpasnya. Sementara dari geng Omah, Bani Singh dan begundalnya terlihat memberikan beberapa perhiasan kepada pengacara dan salah satu polisi atas kebebasan Haram Singh. Dan malamnya mereka langsung pesta ria guys. Berpindah ke Delhi, tepatnya di kantor Komnas HAM. Di sana, Pak Teran dimarahi habis-habisan karena telah dianggap melakukan tindakan di luar aturan hukum. Tidak ingin terjadi salah paham, Pak Teran kemudian menyodorkan berkas bukti bahwa ia tak pernah melakukan tindakan di luar SOP. Pengejaran Bani Singh dan kawan-kawan tak sampai di sini. Saat itu, Pak Teran dihubungi oleh Pandit, informannya. Dalam pembicaraan mereka, Pandit memberikan informasi tentang keberadaan Bani Singh. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, saat itu juga Pak Teran langsung menghubungi Pak Satya untuk menangkap Haram Singh kembali. Sedangkan Pak Teran bersama anggota yang lain akan pergi ke Rajasthan untuk menangkap Bani Singh. Singkat cerita yaitu, setelah diberitahu oleh informannya kemana arah Bani Singh akan pergi, Pak Teran langsung mengikuti bos yang ditupangi oleh Bani Singh. Ketika Pak Teran ingin menangkap Bani Singh di dalam bos, Bani Singh malah memprovokasi para penumpang hingga terjadi kerumunan, sedangkan ia sendiri langsung mencoba keluar untuk kabur. Aksi menegangkan di sepanjang jalan pun terjadi. Ketika itu, Bani Singh hampir saja terpeleset guys, namun karena kebaikan Pak Teran, ia berhasil diselamatkan. Namun bukannya menyerah, Bani Singh yang mendapatkan celah untuk kabur langsung melompat ke arah padang pasir. Tak tinggal diam, Pak Teran langsung mengejarnya. Dan pada akhirnya, Bani Singh berhasil ditangkap guys.
Demikian juga dengan Haram Singh, Pak Satya dan anggota lainnya berhasil menangkapnya kembali. Sementara Oma yang mengetahui penangkapan Bane Singh dan Haram Singh terlihat khawatir. Manakala Pak Teran berhasil mengungkap semuanya, posisinya dalam bahaya. Di lain sisi, Pak Teran kemudian memperingati Pak Satya agar jangan memukuli mereka karena ia tahu mereka tak akan pernah mengaku. Dan kali ini Pak Teran mengakali mereka berdua. Saat itu, Pak Teran sengaja menyuruh Haram Singh menulis sambil direkamnya. Setelah itu, ia kemudian memperlihatkan rekaman tersebut kepada Bane Singh. Di sana, Pak Teran sengaja membohongi Bane Singh bahwa Haram Singh sudah mengakui dirinya sebagai pencuri. Merasa yakin dengan rekaman yang diperlihatkan oleh Pak Teran, Bane Singh pun mengakui semuanya setelah diberikan permata. Selepas itu, mereka berdua kemudian dipertemukan di sel yang sama. Dan disinilah mereka baru sadar bahwa Pak Teran mengakalinya. Dan ketika Bane Singh membuka plastiknya, ternyata isinya adalah paku, bukan permata. Mereka pun ditertawakan. Next, setelah mendapatkan bukti kuat dan informasi nama-nama orang yang terlibat dalam gengnya, saat itu juga Pak Teran langsung mengejar dan menangkap mereka. Sementara Oma, ketua gengnya, terlihat sangat marah ketika ia mengetahui semua anak buahnya sudah ditangkap. Tak terima dicap perampok, Oma dan yang lainnya berencana menghabisi Pak Teran beserta anggotanya. Di lain sisi, Pak Teran sudah terlihat berapi-api, tak sabar ingin menghabisi Oma. Saat itu juga mereka langsung melakukan perjalanan ke tempat persembunyian Oma. Merasa kelelahan malam itu, Pak Teran dan yang lainnya kemudian beristirahat di salah satu rumah di tengah gurun. Namun tampaknya Oma sudah mengetahui rencana Pak Teran dan saat itu ia dan begundalnya langsung merencanakan penyerangan terhadap Pak Teran. Dan benar, ketika semuanya sudah terlelap, tepatnya jam 04:30, Pak Teran beserta anggota langsung diserang secara tiba-tiba. Aksi jual beli serangan pun berlangsung menegangkan. Singkat cerita guys, karena Pak Teran sudah tahu taktik menyerang geng Oma, saat itu beliau dan anggota berhasil mengalahkan mereka. Namun tidak dengan Oma. Ia langsung melarikan diri dengan kudanya. Tak ingin membiarkan para penjahat lolos satupun, Pak Teran langsung mengejarnya dengan kuda yang berada di sana. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung dramatis guys. Hingga pada akhirnya Oma si ketua geng berhasil dilumpuhkan. Tamat. Jadi begitulah cerita Pak Teran 12 tahun yang lalu guys. Adapun kesimpulan filmnya, dari rentetan kisahnya para rampok ini berhasil ditumpas. Kemudian Oma dijatuhi hukuman seumur hidup dan meninggal di penjara. Kemudian istri Pak Teran setelah mengalami koma berat selama beberapa tahun, akhirnya meninggal dunia dan abu jasadnya dibuang di Sungai Gangga. Sebenarnya film ini didedikasikan untuk polisi yang jujur dan tulus guys. Kenapa? Karena pada saat itu banyak sekali petinggi-petinggi polisi India mempraktikkan KKN alias korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan mereka yang jujur dan tulus mengabdi tidak diberikan ruang untuk naik jabatan dan pangkat. Jadi begitulah. Terima kasih. Semoga dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga tentunya. Salam bahagia. Sampai ketemu di alur cerita berikutnya.